Kenapa? Melihat reaksi Robert, Camilla malah merasa keheranan, apakah ada masalah dengan kota Yanjing? Maaf, untuk sementara aku tidak berencana ke kota Yanjing. Robert berkata sambil menggelengkan kepala. Mendengar perkataan itu, Camilla Sen pun membalikkan bola mata, dan berkata sambil tersenyum kecil, dengarlah apa yang kamu katakan, aku tidak memintamu bekerja dan berkembang di kota Yanjing kok, hanya pergi sebentar saja, karena peralatan rekam tercanggih milik perusahaan ada di sana, tentu saja harus menyelesaikan rekaman di sana. Tidak bisa, karena alasan pribadi aku tidak bisa pergi ke kota Yanjing. Robert berkata serius. Kenapa? Camilla mulai penasaran. Dia menyadari sepertinya laki-laki itu menyimpan sebuah rahasia. Tidak leluasa untuk dikatakan. Robert tersenyum pahit. Yanjing adalah ibu kota CBD Groups, adalah pusat dari pemerintahan, kebudayaan dan bisnis di seluruh negara. Dan 3 tahun yang lalu, Robert adalah sebuah kunci di dalam pasukan tentara Yanjing, mendapatkan julukan White Dog dan penghargaan sebagai orang peringkat pertama dalam ketentaraan. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang paling mengundang perhatian di atas panggung kota Yanjing. Hingga saat masalah itu terjadi, semua penghargaan Robert dirampas pergi. Dia harus melihat teman-temannya mengorbankan diri demi melindunginya saat melarikan diri, tidak berdaya bagai seekor hewan terkurung di pusat padang gurun bersuhu 700°C itu. Setiap kali teringat masa lalu, hati Robert terasa sangat terpukul. Penderitaan yang dibawakan virus S padanya menjadi berlipat ganda. Kehancuran tim Sharp Blade terjadi karena terjadi kebocoran informasi, dan ada orang yang melakukan manipulasi senjata di belakang. Alhasil anggota-anggota tim harus bertanding tanpa mengandalkan apapun. Kelihatan jelas bocornya informasi berkaitan erat dengan kota Yanjing. Soal siapa yang melakukannya, Robert belum tahu jelas. Tetapi yang bisa dipastikan adalah orang itu pasti masih bersembunyi di Yanjing, bagai seekor ular berbisa. Yanjing itu adalah tempat yang menampung semua cinta, kebencian dan dendam Robert. Dia pasti akan kembali, tetapi tidak sekarang, karena memang belum saatnya. Tetapi, menghadapi pertanyaan Camilla, mana mungkin Robert menceritakan semuanya. Tidak tidur selama bermalam-malam, hanya mengandalkan semangat balas dendam untuk terus hidup. Pengalaman-pengalaman seperti itu mana mungkin diceritakan pada anak perempuan yang demi menjaga keindahan tubuh, yang paling dipusingkan setiap hari adalah tidak makan cukup kenyang. Dan hubungan mereka berdua pun belum sampai pada tahap bisa berbicara terus terang padanya. Oleh karena itu, Robert berusaha memajang senyum di wajah, berkata, maaf Camilla, untuk sementara aku sungguh tidak bisa pergi ke Yanjing. Membahas soal Yanjing, reaksi Robert telah memancing rasa penasaran dalam hati Camilla. Berkali-kali ingin berbicara tetapi diurungkan, dia ingin sekali bertanya, tetapi setelah dipikir-pikir, tetap saja tidak berhasil diucapkan. Kalau begitu, bagaimana dengan kota Jingzhou? Camilla Sen tidak ingin melepaskan Robert begitu saja, setelah berpikir sesaat pun bertanya. Bukankah semua peralatan rekam kalian ada di Yanjing? Robert bertanya kembali. Bagaimanapun juga Jingzhou adalah kota besar di provinsi Ye, jika memang tidak ada cara lain, kita cari saja sebuah studio rekaman yang cocok. Camilla menjelaskan sambil membalikkan bola mata. Ternyata begitu. Akhirnya Robert mengerti. Bagaimana kali ini jangan Katana tidak bisa pergi ke Jingzhou juga loh. Camilla berkata sambil tersenyum. Bisakah mencari studio rekaman di kota Jiangcheng saja? Camilla merapatkan bibir dengan sedikit kesal. Tidak bisa, Jiangcheng hanyalah sebuah kota kecil. Meskipun memang ada studio rekaman, tetapi kualitas peralatannya tidak terjamin, hasil rekamannya nanti pun tidak akan memuaskan pasar. Baik. Aku mengerti, bukankah tinggal ke Jingzhou saja? Asalkan bukan ke Yanjing, ke tempat lain yang jauh lebih beresiko pun aku temani. Robert segera mengangkat tangan melakukan penyerahan. Begini baru benar, sepakat ia. Camilla tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah handphone dari tas, berjalan ke depan jendela dan menelepon seseorang. Sekalipun tidak nguping, Robert bisa menebak telepon itu pasti ditujukan pada perusahaan perantara.
Artis terkenal seperti Jamila Sen pasti memiliki banyak tim di sekitar, banyak hal yang tidak bisa diputuskan sendiri. Setelah berkata panjang lebar dengan ramah, barulah Jamila menutup telepon itu, menghela nafas dan menampakkan senyum manis. Aku sudah koordinasi dengan pihak perusahaan, setelah ini kita cukup berangkat ke Jingzhou saja. Kapan berangkatnya? Robert bertanya. Tentu saja lebih cepat lebih baik. Jamila menjawab. Baik. Robert menganggukkan kepala, langsung memanggil Vanessa yang masuk untuk memberi pesan padanya. Begitu masuk, Vanessa langsung melihat Jamila Sen di sana. Saat ini Jamila sudah melepaskan kacamata hitam dan maskernya. Vanessa dapat mengenalinya dengan sangat mudah, sontak terkejut, berkata dengan ekspresi senang sekaligus kaget, "Kamu, Jamila Sen, ini sungguh di luar dugaan." Vanessa ditugaskan untuk melayani Jamila. Selama menyambut dan melayani, dia selalu merasa sangat familiar dengan tamu itu, terasa seperti cukup dekat dengannya, tetapi tidak pernah memikirkan ke arah artis terkenal. Benar juga jika dipikir-pikir, seorang artis terkenal mana mungkin muncul di sebuah perusahaan farmasi. Tetapi inilah kenyataan, selalu dipenuhi kejutan dan hal-hal tidak terduga. Melihat perempuan cantik yang biasanya hanya muncul di TV itu kini berdiri dengan nyata di depan mata, Vanessa merasa seperti sedang mimpi. Jika ini memang mimpi, maka lebih baik jangan bangun. Vanessa berpikir dalam hati. Jamila malah sudah sangat terbiasa dengan reaksi seperti yang diberikan Vanessa, hal itu sangat wajar. Sebagai salah satu artis papan atas terkenal saat ini, dia sudah sering mendengar teriakan penggemar yang tidak terbatas jumlahnya. Jamila hanya memberikan sebuah senyuman kecil, "Apa kabar?" Vanessa sudah tidak tahu harus berkata apa, hanya merasa sangat heboh. Meskipun usia Vanessa 3 tahun lebih tua dari Jamila, tetapi usia tidak pernah menjadi sebuah masalah. Robert menegakkan posisi duduk, memperkenalkan masing-masing dari mereka dengan singkat, lalu tersenyum pada Jamila. "Jamila, ini teman lamaku, dia adalah penggemar setiamu, bagaimana, maukah foto bersama dengannya?" "Bolehkah?" Vanessa bertanya dengan gembira. "Tentu saja." Jamila Sen berinisiatif berdiri di samping Vanessa, sambil menggandeng lengannya dengan akrab. Robert pun menerima handphone dari tangan Vanessa, mengambil foto dari berbagai sudut berbeda. Setelah foto-foto berakhir, Vanessa masih meminta beberapa tanda tangan darinya. Hingga ketika Robert memberi isyarat untuk berhenti, barulah dia menghentikan semuanya dengan tidak rela. Vanessa juga tahu ada yang ingin dibahas Robert bersama Jamila, maka tidak berencana mengganggu terlalu lama. Setelah menerima pekerjaan-pekerjaan yang dipesankan, dia pun pergi dengan tahu diri, tetapi sebelum pergi, masih saja memberi sebuah tatapan dalam pada Robert. Teman lamanya yang satu ini terasa semakin misterius, hingga artis terkenal seperti Jamila Sen saja dia kenal, sungguh tidak bisa dipercaya. Berpikir demikian, Vanessa lagi-lagi merasa tidak mengerti, meskipun Robert sudah menjadi wakil direktur perusahaan besar Mo, tetapi dengan identitas setingkat itu, masih saja tidak cukup logis untuk bisa bergaul dengan Jamila Sen. Sebenarnya ada apa? Bagaimanapun Vanessa yang tetap merasa tidak mengerti. "Terima kasih banyak Jamila." Setelah Vanessa pergi, Robert berkata sambil tersenyum pahit. Energi seorang artis terkenal sangatlah terbatas. Selain foto bersama, Vanessa masih terus meminta tanda tangan yang banyak, sebenarnya cukup mengganggu waktunya. Tetapi dari awal hingga akhir, Jamila malah sama sekali tidak menunjukkan ekspresi risih. Itu semua bukan dibuat-buat, dan terlihat jelas dengan bantuan teknik fokus. "Tidak masalah kok, karena dia temanmu, meminta lebih banyak pun terasa tidak berlebihan kok. Dan sebelumnya dia telah melayaniku dengan sangat baik, memberi kesan yang baik padaku." Jamila berkata dengan senyuman manis di bibir. Selesai berkata, Jamila pun memakai kembali kacamata dan masker, menggulung rambut ke atas dan menutupnya dengan topi. Dengan begitu, Jamila kembali seperti penampilan sebelumnya. Dia menutupi diri dengan rapat hingga susah dikenali oleh orang-orang, dan demi menghindari kepungan orang-orang di jalan. "Ayo kita jalan." Jamila melihat sekilas jam tangan di pergelangan.
Keduanya berjalan keluar gedung perusahaan besar Mo, naik ke sebuah mobil Maserati milik Camilla. Robert duduk di posisi setir, menghidupkan mesin dan melaju ke arah jalan tol. Jarak Jiangcheng dan Jingzhou tidak terlalu jauh, jika melewati tol, hanya diperlukan waktu 2 jam untuk tiba. Provinsi Y adalah provinsi yang relatif lebih maju di seluruh negara. Biarpun Shanghai yang maju dalam bidang transaksi pelabuhan dan pariwisata, ataupun Jiangcheng yang terkenal dengan pusat bisnisnya, dapat memberikan GDP yang sangat besar bagi provinsi Y. Tetapi jika berbicara soal besarnya jasa terhadap GDR, tidak ada kota lain di provinsi Y yang bisa dibandingkan dengan Jingzhou. Di satu sisi, Jingzhou menduduki letak geografis yang sangat strategis, tepatnya berada pada pusat provinsi Y, tersambung dengan semua jalur, dan memiliki kondisi perbisnisan yang sangat maju. Di sisi lain, dikarenakan termasuk kota besar, investasi pemerintah di Jingzhou relatif lebih besar dari kota-kota kecil lainnya. Infrastruktur kota, sistem pemerintahan, pendidikan, rumah sakit dan transportasi di sana menempati peringkat-peringkat tertinggi di provinsi Y, bahkan di tingkat negara. Hal ini terasa jelas saat Robert mengemudi memasuki kota Jingzhou. Sekalipun masih di pinggiran kota, gedung dan bangunan tinggi tetap dapat ditemui. Ada juga pabrik-pabrik yang sedang dibangun di mana-mana, seisi kota memancarkan suasana penuh kejayaan. Dibandingkan dengan kota Jingzhou, Jiangcheng kalah banyak dalam segi ini. Begitu tiba di pinggir kota, meski banyak ditemui penghijauan, akan tetapi gedung dan bangunan tinggi hampir tidak dapat ditemui. Yang tersebar di sana hanyalah rumah-rumah penduduk yang ekonominya setingkat ibih rendah. Dan Jiangcheng juga termasuk sebuah kota yang cukup besar, tetapi relatif lebih kecil dibandingkan Jingzhou. Terdapat 5 daerah bagian di kota Jingzhou. Seluruh isi Jiangcheng, ditambah dengan bagian pinggirnya, tetap saja tidak mungkin dibandingkan dengan salah satu daerah di Jingzhou. Maserati melaju memasuki pusat kota, pada akhirnya berhenti di depan sebuah hotel bintang 5. Dengan pelan Camilla Sen menuruni mobil. Sebagai seorang artis terkenal, berada di tempat umum seperti itu mudah sekali memancing gangguan dari luar, dan menjaga penampilan adalah hal paling pokok baginya. Oleh karena itu, meskipun sudah memakai kacamata dan masker, demi mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan, dia segera berdiri di belakang Robert agar tidak terlalu mencolok di mata orang-orang. Setelah memesan 2 kamar, dan mengantar Camilla ke kamarnya, Robert pun masuk ke kamarnya sendiri. Hanya membersihkan badan dengan singkat, dia pun mulai merebahkan diri di ranjang sambil mempelajari peta kota Jingzhou. Ini adalah salah satu kebiasaan Robert. Sesampainya di tempat baru, hal pertama yang dilakukan Robert Kyu adalah mengamati peta dan berbagai sumber, demi memahami kondisi di tempat itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Robert mengangkat kepala melihat sekilas ke arah pintu. Sudah jam segini, hanya Camilla yang mungkin mengetuk pintunya. Apakah artis terkenal itu ingin modus pada dirinya agar menjadi lebih kaya dan terkenal? Berpikir demikian, Robert pun merasa kesal. Memangnya di mata Camilla, dia orang yang bisa menerima perlakuan seperti itu. Ini sungguh merendahkan dia. Kekayaan tidak akan membuat imannya goyah, kekuasaan tidak akan membuat hatinya lemah. Memangnya dengan memiliki wajah cantik saja Camilla bisa memanfaatkan kesempatan untuk modus? Memangnya artis-artis terkenal selalu mengincar laki-laki muda dan tampan sepertinya? Mimpi saja. Dia bukan laki-laki sembarangan seperti itu. Suara ketukan pintu masih terus terdengar. Tadinya Robert tidak ingin menghiraukannya. Dengan tidak masuknya Camilla Sen, maka modus-modus itu tidak akan pernah ada. Tetapi malah merasa marah dibuatnya. Tidak bisa begini, dia harus memberitahu Camilla bahwa tidak semua laki-laki di dunia ini sama seperti yang dia bayangkan. Berpikir demikian, Robert pun berdiri, melangkah cepat ke arah pintu. Karena malas melihat dari lubang pintu lagi, dia pun langsung membuka pintu itu, dan tersenyum menggoda Camilla. Aku sudah menyiapkan anggur merah loh, sedang menunggumu datang. Setelah melihat jelas wajah orang yang datang, senyuman di wajah Robert pun menjadi kaku. Kenapa malah kamu? Robert, lama tidak berjumpa.
Tamu yang datang tersenyum kecil dan berkata dengan suara pelan. Sepanjang perjalanan ke Jingzhou, Robert sempat berpikir akan ada orang yang datang mencarinya. Misalnya Sinta Bei, manajer magang yang pernah ditempatkan di Departemen Keuangan perusahaan besar Mo beberapa waktu lalu, anak perempuan di luar nikah milik Anderson Mo, yang kini sedang menuntut ilmu di kota Jingzhou. Misalnya lagi Chan Disen yang meninggalkan perusahaan besar Mo karena masalah pemimpin hitam. Lalu Magi Fang sang polwan yang pindah ke kota Jingzhou demi menangkap penjahat di balik kematian ayahnya pada 20 tahun yang lalu. Serta tim kecil yang terdiri dari 3 platinum killer yang dikerahkan koalisi pembunuh provinsi Ye. Biarpun untuk hal baik atau buruk kehadiran orang-orang itu telah menjadi bagian dari prediksi Robert. Maka kapanpun mereka tiba, dia tidak akan terkejut berlebih. Hanya saja, bahkan lebih mustahil dari mimpi orang yang pertama kali mencarinya adalah teman zaman kuliah Jesse Kiao. Berbicara soal masa-masa sekolah Robert dan Jesse, sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa. Hanya saja, saat itu Jesse adalah orang yang aktif dan terkenal di dalam kampus dan Robert Kyu malah sangat pendiam, rendah hati hingga tidak seorang pun mengingatnya. Dari segi manapun, dia orang ini sangat sulit untuk disambung-sambungkan. Tetapi keduanya malah seolah menjalin hubungan yang cukup spesial, membuat banyak orang heboh hingga menghela nafas. Hubungan mereka juga memicu tidak sedikit hati yang iri, misalnya Darwin Zhao. Sesungguhnya, hubungan mereka memang kelihatan sedikit lebih dekat, tetapi perasaan yang hanya secuil itu pun menghilang seiring berjalannya waktu. Orang-orang masih terus membicarakannya, tetapi mereka berdua malah sama sekali tidak banyak mengingatnya lagi. Di mata Robert, Jesse Kiao sangat berjaya saat masih kuliah, dialah perempuan idaman para laki-laki di dalam kampus. Saat itu dirinya sendiri pun memiliki sedikit kesan yang baik padanya, ini tidak bisa dipungkiri. Hanya saja, bertahun-tahun berlalu, manusia tentu akan berubah. Terjadi perubahan besar pada Robert, dia memiliki pengalaman yang beragam di luar negeri. Jika disuruh mengingat-ingat lagi soal masa lalu, sepertinya dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, juga tidak tertarik. Jika tidak ada acara reuni waktu itu, di mata Robert, Jessie hanyalah seorang perempuan yang terkesan indah sekaligus samar-samar. Bisa dibayangkan, tetapi terasa tidak nyata. Hingga pertemuan kali itu, kehadiran Jessie membuat Robert memiliki penilaian berbeda terhadapnya. Dia menjadi jauh lebih dewasa dari zaman kuliah, bagai mawar merah yang sedang mekar, membawa duri dalam diri, tetapi dapat membuat orang tergila-gila dengan kecantikannya. Yang lebih membuat Robert tidak percaya adalah, Jessie juga seorang pembunuh, mendapat julukan sebagai Rose, dan ditugaskan oleh koalisi pembunuh provinsi Ye untuk membunuh dirinya. Sesuai dengan data yang didapatkan setelahnya, Rose sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Itu artinya, sesuai perkiraan waktu, saat masih di zaman kuliah, Jesse Kiao telah menjadi seorang pembunuh profesional. Hanya saja saat itu Robert tidak berhasil menyadari identitas Jessie, mungkin saja karena dia tidak cukup seksama memperhatikan perbedaan dari dia. Dan yang jauh lebih membuat Robert tidak percaya adalah, Jessie teringat pada kisah cinta mereka, hingga berani melanggar peraturan pembunuh, mengambil resiko dalam mengingatkan Robert dan memintanya berhati-hati. Bahkan, saat 2 Gold Killer bersama-sama menyerang Robert, demi melindungi Robert yang identitasnya hanya manusia biasa, Jessie Kiao rela maju untuk menghadang kedua Gold Killer itu meskipun harus membocorkan identitas diri. Tetapi, kemampuan Jessie hanya sebatas tingkatan Gold, bagaimana mungkin bisa menjadi tandingan 2 Gold Killer itu? Dan 2 Gold Killer itu juga merupakan partner terbaik, sangat pandai bekerja sama. 2 tangan Jessie tidak mungkin bisa melawan 4 tangan mereka, sungguh tidak berdaya. Dengan sangat cepat Rose kembali terluka berat hingga tidak sadarkan diri. Untung saja Robert bukan manusia biasa, dan berhasil melewati keadaan darurat itu dengan lancar. Dari sudut pandang luas, Jessie Kiao telah melakukan kesalahan besar, tidak memiliki hak untuk tetap menjadi pembunuh lagi. Tetapi, dari sudut pandang Robert, malah sangat berguna.
Dia sangat kaget, juga sangat terharu. Seorang teman lama bisa melakukan hal sehebat itu, hati siapapun pasti akan tersentuh. Di saat itu juga Robert berbohong, mengatakan bahwa dia kenal dengan Windstalker yang merupakan salah satu dari 4 dewa terlarang. Jika Jesse bersedia bersamanya, dia akan memperkenalkan Windstalker padanya. Sangat disayangkan, Jesse Qiao menolak tawaran itu dengan cara lembut dan langsung kembali ke kota Jingzhou. Hingga saat ini dia pun tidak tahu bahwa identitas asli Robert adalah Windstalker. Setelah itu, Robert mendapat laporan bahwa beberapa tahun yang lalu, Jesse pernah melakukan sesuatu yang mengguncang dunia, hingga titik lemahnya jatuh ke tangan koalisi pembunuh dan kehilangan kebebasan diri. Jika tidak, dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki, seharusnya Rose sudah meninggalkan koalisi pembunuh Provinsi Ye sejak awal. Meskipun koalisi pembunuh terdengar sangat hebat, tetapi orang-orang yang pandai menilai pasti akan tahu bahwa sebenarnya mereka hanyalah orang-orang tidak berguna bagai kumpulan burung gagak. Robert bahkan tidak menganggap mereka sebagai musuh utama. Percayalah, dengan kemampuan yang ada tidak mungkin Jesse tidak menyadarinya. Titik lemah telah terjatuh ke tangan koalisi pembunuh Provinsi Ye, hanya karena alasan itulah Jesse tidak mampu melepaskan diri. Sebenarnya perbuatan apa yang sudah dia lakukan? Sangat lama Robert berpikir keras, tetap saja tidak mendapatkan kesimpulan yang akurat. Perlindungan Jesse pada Robert membuatnya tersentuh. Dia memutuskan, tidak peduli perbuatan apa yang telah Jesse lakukan saat itu, dia akan selalu menjamin keamanannya. Hanya saja identitas Windstalker milik Robert hanya diketahui sedikit orang di dalam negeri. Dan orang-orang itu hanya sebatas tahu Robert memiliki julukan itu, tetapi tidak tahu apa maksud darinya. Setelah kembali ke negara asal, Robert tidak berencana terlalu menonjol di mata umum, karena dia harus bersikap rendah hati, hingga setelah virus S berhasil dibersihkan, sama sekali tidak ada kecemasan lagi, barulah boleh berekspresi dengan bebas. Akan semakin baik jika semakin sedikit orang yang tahu tentang rahasia Robert sebagai Windstalker. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru memberitahu Jesse bahwa dirinya adalah Windstalker, hanya berkata dengan lembut bahwa dia adalah teman Windstalker. Kelihatan jelas, saat itu juga hati Jesse tergerak. Dia sendiri adalah penggemar kecil Windstalker. Jika Robert memang teman Windstalker, tentu saja ini akan menjadi jalan tercepat demi menuju puncak kejayaannya. Hanya saja sayang sekali, Jesse Qiao telah melakukan kesalahan besar. Dia tidak ingin menambah masalah Windstalker, juga tidak ingin melibatkan Robert, hanya bisa menolak tawaran Robert dengan cara lembut. "Bert, aku sudah bersusah payah meluangkan waktu demi mencarimu, kamu bahkan tidak mempersilahkan aku masuk." Berdiri di depan pintu, Jesse hanya berkata dengan wajah cemberut, "Cepat masuk." Robert tersadar dari lamunan, segera menyampingkan badan dan mempersilahkan menggunakan bahasa tubuh. Jesse pun masuk ke dalam kamar. Sebelum menutup pintu, Robert membuka mata dengan lebar untuk melihat ke lorong-lorong hotel. Setelah memastikan tidak ada orang yang dicurigai, barulah menutup pintu sambil menghela nafas. Saat berbalik badan, Robert sudah kembali dengan ekspresi senyuman pada wajah. "Jess, sumber informasimu cepat sekali ya." Jesse Qiao malah tidak sempat menjawabnya, segera berkeliling di dalam kamar, membongkar kotak dan lemari, hingga bagian kamar mandi pun tidak terlewatkan. "Apa yang kamu cari?" Robert masih pura-pura bertanya. "Alat penyadap suara." Jesse Qiao menjawab tanpa mengangkat kepala. "Ini hotel berbintang 5, bagaimana mungkin ada bench seperti itu?" Robert berkata sambil tidak kuat menahan tawa. "Namanya juga jaga-jaga, lebih aman jika dipastikan dulu." Jesse berkata dengan hati yang belum tenang. Melihat sikap Jesse seperti itu, Robert pun tahu, maksud kedatangannya kemari pasti untuk membicarakan hal penting. Tanpa menghentikannya, dia pun duduk di atas sofa, menghisap rokok sambil memandangi teman lamanya yang memiliki paras cantik dan badan indah itu. Sejujurnya, Robert sangat terkejut dengan Jesse yang berinisiatif datang mencarinya. Jika tidak salah, setelah kembali dari Jiangcheng ke Jingzhou waktu itu, Jesse selalu dikontrol oleh koalisi pembunuh Provinsi Ye. Setiap gerakannya sangat dibatasi.
Apakah kecurigaan padamu sudah dicabut? Robert bertanya. Belum. Jesse menjawab. Lalu kenapa kamu berani datang kemari? Tidak takut dicurigai lagi. Robert mulai tidak mengerti. Aku curi-curi keluar. Berbahaya sekali, bagaimana jika kamu pulang sekarang saja? Robert mengusulkan. Jesse tidak menjawabnya, juga tidak menoleh melihatnya. Di arah yang tidak terlihat oleh Robert, kedua matanya yang cerah menampakkan ekspresi sedikit rumit. Saat ini, dirinya sudah selesai memeriksa seluruh isi kamar. Setelah memastikan tidak ada alat penyadap suara, barulah berjalan ke kamar mandi. Keran air dibuka, terdengar suara aliran air dan diikuti nada bicara Jesse yang dingin. Kenapa tidak menyambut kedatanganku? Tidak kok, hanya takut kamu terkena masalah saja. Robert berkata dengan tidak enak hati. Bert, maksud kedatanganku kali ini masih sama, untuk mengingatkan kamu. Jesse berkata pelan dari dalam kamar mandi. Oh ya, memangnya kenapa? Robert mengangkat alis. Memangnya kamu tidak tahu sama sekali? Jesse berjalan keluar sambil berkata dengan kesal. Soal tim yang terdiri dari 3 platinum killer. Robert mencoba bertanya. Sepertinya kamu sendiri tahu jelas akan keadaan sendiri. Jesse tersenyum dingin. Tentu saja, aku juga sangat pintar, dan memiliki tingkat kewaspadaan tinggi, jangan meremehkanku loh. Robert memuji diri dengan bangga. Pintar, tingkat kewaspadaan tinggi. Lalu untuk apa kamu masih datang ke Jingzhou? Makan terlalu kenyang, kurang kerjaan. Sebenarnya kamu mengerti keadaan sendiri atau tidak? Jesse berkata dengan kesal, nada bicara pun menjadi tidak sungkan lagi. Jesse, kamu bisa menemukanku di sini, artinya dari kota Jingzhou pun kamu selalu mengamati gerak-gerikku. Soal kenapa aku datang, seharusnya kamu juga sangat paham, tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Robert tersenyum licik melihatnya. Benar, ada artis terkenal di kamar samping, dia berparas sangat cantik, hanya dengan memohonmu dengan suara menggoda saja kamu sudah kehilangan akal sehat, benar kan? Jesse berkata dengan nada menyindir, yang menyembunyikan rasa cemburu di dalamnya. Hanya teman kok. Robert menggosokkan kedua tangan, sambil berkata dengan canggung. Melihat sikapnya seperti itu, Jesse berkata dengan santai, Bert, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menjelaskan, lagi pula aku tidak penting bagimu kok. Jess, perkataanmu terdengar sangat asing. Selain memiliki hubungan sebagai teman lama, kita ini teman sehidup semati loh. Beberapa bulan yang lalu, kita menghadapi masalah bersama-sama, tentu saja kamu penting bagiku. Robert berkata dengan serius. Mendengar kata-kata itu, Jesse sedikit terharu. Dia menatap Robert dengan bengong, menggigit bibir dengan pelan dan berkata tulus, karena menganggapku sebagai orang penting, seharusnya kamu mendengarkan perkataanku. Sekarang juga tinggalkan kota Jingzhou, lebih cepat lebih baik. Apa? Meninggalkan Jingzhou? Robert segera menggelengkan kepala, tidak bisa, aku baru saja sampai, bagaimana mungkin langsung berbalik arah dan pulang? Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada Camilla nantinya. Sudah di situasi seperti ini, kamu masih saja ingin memberi penjelasan pada teman. Sebenarnya apa yang lebih penting, penjelasan atau nyawamu? Jesse menahan rasa marah dalam hati, berusaha membujuknya dengan panik. Dua-duanya penting. Robert berbalik mengajari teman lamanya, Hei Jesse, bukannya aku ingin berkomentar, tetapi kamu adalah seorang pembunuh profesional, bisalah sama sepertiku. Lebih dewasa lagi, lebih tegas lagi. Bert, sepertinya kamu terkena racun. Jesse melihat dengan sangat cemas. Bicara dengan normal saja Jess, kamu tenang saja, memangnya 3 platinum killer itu bisa melakukan apa padaku? Robert berkata. Jesse Kiao berkata dengan tak berdaya, Bert, apakah kamu telah salah paham dengan platinum killer itu? Tahukah kamu, 2 pembunuh waktu itu hanya sekedar gold killer? Jika bukan karena Windstalker, kita pasti sudah mati. Berbicara soal itu, hati Jesse kembali tersentuh. Tanpa terkendali, matanya menatap Robert sekilas dengan detak jantung bertambah cepat. Saat menghadapi Robbie dan Elva, sebenarnya Jesse sama sekali tidak berdaya, dia dipukul hingga jatuh pingsan. Setelah itu dia tidak sadar lagi. Yang dia tahu hanyalah,
Saat terbangun, Robbie dan Elva telah menjadi mayat yang membeku. Setelah mendapat penjelasan Robert, barulah Jesse tahu ternyata Windstalker adalah teman baik Robert. Dialah yang menyelamatkan dia dan Robert. Saat itu Jesse tidak berpikir banyak, hanya merasa berutang budi pada Windstalker, dan pasti mencari waktu untuk membalasnya. Tetapi, setelah kembali ke Jingzhou, Jesse kembali memikirkannya, baru merasa keadaan tidak sesederhana itu, seperti ada yang tidak beres. Soal hal apa yang tersembunyi, dia pun tidak tahu jelas. Firasatnya mengatakan bahwa Robert masih menyembunyikan sesuatu. Selama di Jingzhou, Jesse terus dikontrol dengan ketat. Meskipun pergerakannya tidak dibatasi, tetapi hampir tidak ada bedanya dengan dikurung secara lembut. Tidak boleh meninggalkan kota Jingzhou. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Reaper setelah dia kembali ke Jingzhou. Jesse yang tidak tahu harus melakukan apapun seringkali mengamati gerak-gerik Robert di kota Jiangcheng. Setiap gerakan kecil tidak terlepas dari pengamatannya. Dengan kata lain, dalam beberapa bulan terakhir, semua yang dilakukan Robert tertangkap dalam penglihatan Jesse dan tersimpan di dalam hati. Misalnya, kejadian Robert bertarung dengan 2000 orang di Shanghai dan sama sekali tidak terluka. Lalu, Robert yang dihabisi pemimpin hitam dan dibuang ke dalam Sungai Siang hingga menghilang selama beberapa hari. Pada akhirnya, Robert mengandalkan kemampuan pemulihan dari virus S untuk bangkit dari mati. Tentu saja Jesse tidak mengerti rahasia dari virus S. Dia hanya tahu, setelah menghilang beberapa hari, Robert tiba-tiba muncul di pesta ulang tahun Alice Mo, kemudian membunuh seorang platinum killer di depan semua orang. Justru melalui kejadian kali ini, Jesse tahu teman lamanya itu tidaklah biasa seperti yang dibayangkan. Dapat mengalahkan platinum killer dengan mudah ini menandakan setidaknya kemampuan Robert berada pada tingkatan platinum. Jika meneliti selangkah lebih dalam, kemungkinan besar Robert lah yang menghabisi Robbie dan Elva, hanya karena alasan tertentu orang itu berbohong padanya, malah mengarang identitas sebagai teman Windstalker. Benar juga jika dipikir-pikir, siapa yang tidak tahu kedudukan Windstalker setinggi apa, bagaimana mungkin Robert kenal dengannya. Sekalipun kenal dengan identitas sebagai Windstalker, mana mungkin akan datang ke CBD. Sesungguhnya CBD Groups adalah daerah terlarang bagi tentara bayaran dan world government. Setelah berhasil memahami keadaan itu, kesan Jesse terhadap Robert tidak terjadi perubahan yang terlalu besar. Meskipun tidak tahu dari mana Robert mendapatkan kemampuan itu, tetapi itu bukanlah yang terpenting, Jesse pun tidak peduli. Dia hanya memerdulikan keselamatan Robert. Sebenarnya Jesse sama sekali tidak merasa heran atas Robert yang menyembunyikan kemampuan tersembunyi, karena justru itulah Robert yang dia kenal. Orang itu memang suka menyembunyikan kartu rahasianya, dan tidak akan dibuka sebelum sampai pada waktu yang tepat. Begitulah dia saat masih kuliah, kini pun tetap sama. Berpikir demikian, kedua ujung bibir Jesse pun melebar dan tersenyum. Oleh karena itu, Jesse bahkan merasa terkejut sekaligus senang, jika yang diterka memang benar, berarti Robert memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tetapi kali ini Jesse Qiao malah tidak bisa tinggal tenang. Demi menghabisi Robert, koalisi pembunuh telah menyusun rencana khusus. Seorang diamond, 3 orang platinum. Jika formasi itu sampai terbentuk, tidak hanya Robert, dewa dan hantu pun akan terlempar jauh. Bisa dikatakan sedikit berlebihan jika menggunakannya untuk melawan Robert. Di mata Jesse, Robert memang pandai bertarung, tetapi bagaimanapun juga belum pernah mengikuti pelatihan khusus. Keberhasilan membunuh platinum killer waktu itu terjadi karena 1 lawan 1, tetapi jika sampai dikepung 4 orang sekaligus, usaha sekeras apapun tentu tidak ada gunanya. Dengar-dengar, Diamond Killer yang dijuluki The Reindeer itu telah memasuki wilayah Jiangcheng. Karena itulah Jesse merasa sangat cemas, bahkan timbul keinginan untuk ikut ke Jiangcheng. Asal bisa melindungi nyawa Robert, sekalipun harus memutuskan hubungan dengan koalisi pembunuh, dia tetap rela. Untung saja setelah tiba di Jiangcheng, tidak terdengar kabar dari The Reindeer lagi. Sama seperti batu yang tenggelam ke dalam pantai, dia hilang tanpa jejak.
Reaper pun tidak berani banyak bertanya, karena tahu Diamond Killer memiliki cara kerja tersendiri. Sungguh tidak menyangka beberapa hari kemudian Robert malah meninggalkan Jiang Cheng dan tiba di Jingzhou. Di tengah kegembiraan, Jessie Qiao juga merasa sangat cemas. Gembira karena Robert dan Diamond Killer tidak berpapasan, berhasil terhindar dari pertarungan. Cemas karena begitu berbalik badan, Robert akan menemui bahaya besar. Kota Jingzhou adalah pusat koalisi pembunuh di Provinsi Ye, berbagai jenis pembunuh ada di sini. Dendam Robert dan koalisi pembunuh telah tersimpan sangat lama, dan kali ini akan diselesaikan dalam sekaligus. Koalisi pembunuh tidak mungkin menyerah dengan mudah. Tidak ada cara lain, Jessie hanya bisa mengambil resiko, menemui Robert dan berharap dia bisa meninggalkan kota Jingzhou, dan tidak kembali ke Jiangcheng juga. Jessie Qiao mengungkapkan pemikirannya, malah mengundang senyuman pahit dari Robert, memintaku meninggalkan kota Jingzhou, juga tidak mengizinkanku kembali ke Jiangcheng, lalu menurutmu aku harus kemana? Shanghai, bukankah kamu pernah ke sana beberapa kali? Jessie berkata. Jangan lupa perkumpulan geng terbesar di Shanghai adalah Carte del Golfo, dan mereka dendam besar padaku. Robert berkata sambil tersenyum pahit. Wah, aku yang ceroboh, aku bahkan melupakan itu. Jessie Qiao sungguh terkejut. Melihatnya seperti itu, Robert pun memberikan senyuman hangat. Tidak boleh ke Shanghai, kamu juga tidak mengizinkanku menetap di Jingzhou, kalau begitu aku harus kembali ke Jiangcheng. Tidak boleh kembali ke Jiangcheng. Jessie terkejut, segera melarangnya. Kenapa? Seorang Diamond Killer bernama The Reindeer sudah masuk ke Jiangcheng, sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerangmu. Bert, kamu pikir saja itu Diamond Killer loh. Beruntung sekali kamu tidak berpapasan dengannya, sekarang malah mau kembali ke Jiangcheng, bukankah sama saja dengan cari mati? Jessie berkata dengan panik. The Reindeer. Robert tertawa dalam hati, kelihatannya Sandy memang sangat becus. Hingga membuat semua orang di Jingzhou tidak mendapat kabar kematian The Reindeer sampai sekarang. Tetapi ini lebih baik tidak dibicarakan dulu, atau Jessie pasti akan bertanya ini dan itu. Untuk sekarang, bukanlah hal bagus jika dia yang tahu terlalu banyak, dan belum tentu juga akan percaya. Kota Shanghai dan kota Jiangcheng tidak boleh dikunjungi, kalau begitu aku tetap di Jingzhou saja, aku juga tidak berencana pergi kok, setidaknya setelah selesai membantu temanku, baru akan pergi. Robert berkata sambil berpikir keras. Jessie berkata dengan pikiran kacau, astaga, Bert, harus berapa kali aku mengatakannya agar kamu mengerti. Ini kota Jingzhou, pusat koalisi pembunuh Provinsi Ye ada di sini. Selain itu, 3 orang Platinum Killer juga sudah tiba, kamu kira ini semua hanya permainan? Shanghai, Jiangcheng dan Jingzhou tidak cocok untuk aku tempati, lalu aku harus kemana? Robert bertanya kembali. Memangnya kamu tidak bisa mencari tempat lain untuk menghindar dulu? Aku akan baik-baik saja, percayalah satu kali denganku, ya. Robert berkata sambil tersenyum. Terserah kamu saja, aku tidak peduli lagi. Jessie Qiao menjawab dengan kesal. Dia melihat jam, lalu berkata, gawat. Sudah jam segini. Sambil berkata, dia pun berdiri dan akan segera pergi, aku sudah harus pulang, jika tidak, sungguh akan mengundang kecurigaan besar. Jess, Robert memanggilnya dari belakang, hari ini kamu telah mengambil resiko untuk melaporkan keadaan, aku sangat berterima kasih. Kita adalah teman, jika kamu menemui kesulitan, katakan saja padaku, mungkin saja aku bisa membantu. Bert, apakah kamu bodoh? Memangnya aku bisa menemui masalah apa? Daripada menghabiskan waktu untuk mencemaskan orang, lebih baik kamu pikirkan diri sendiri saja. Jessie tersenyum sejenak kemudian pergi secepat kilat. Di luar hotel. Berdiri di tempat tersembunyi, Jessie mengamati kamar yang ditempati Robert secara diam-diam, pandangan tiba-tiba menjadi samar-samar, mulai teringat masa lalu. Di benak Robert, jumlah pertemuan dia dan Jessie sungguh tidak banyak. Jika dipikir-pikir, sepertinya mereka hanya bertemu beberapa kali untuk urusan pelajaran, selain itu hampir tidak ada lagi. Memang terasa sedikit tidak masuk akal saat dikatakan sebagai pasangan oleh orang-orang sekitar.
Tetapi dalam ingatan Jessie Kiao, Robert adalah orang yang tidak pernah terlupakan semasa kuliah. Setelah ujian berakhir, Jessie Kiao berhasil diterima di Universitas Jiangcheng. Sebenarnya di hari pertama masuk kuliah saja sudah terjadi interaksi antara Jessie dan Robert. Saat itu Jessie adalah seorang pembunuh baru yang telah menerima pelatihan. Sudah cukup banyak penderitaan keras yang dia alami, dengan beralaskan harapan dan impian terhadap masa depan, dia pun menginjakkan kaki ke jenjang pendidikan tertinggi. Usia 18 tahun, bagai bunga yang mulai bermekaran, inilah awal dari usia terindah bagi seorang perempuan. Meskipun badan Jessie belum sepenuhnya terbentuk, tetapi secara dasar sudah terlihat adanya perubahan. Dengan 5 indera cantik yang penuh wibawa, di hari pertama kuliah saja dia berhasil membuat banyak mata terpana. Di dunia yang besar, terdapat orang-orang yang beragam. Begitu melihatnya, sebagian besar orang menyimpan rasa kagum terhadap kecantikan Jessie Kiao, tetapi ada juga yang malah berambisi untuk merobek pakaiannya. Sore itu, Jessie Kiao dihadang oleh beberapa kakak kelas ke sudut dinding. Mereka bukanlah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, hampir setiap pelajaran tidak tuntas tetapi malah memanfaatkan kedudukan keluarganya untuk berkuasa di area kampus. Tujuan menghadang Jessie tidak lain adalah melakukan pelecehan terhadapnya. Bukan pertama kalinya lagi orang-orang itu berbuat demikian, mereka membidik mangsa terlebih dahulu kemudian ditangkap dan dibawa ke tempat yang sepi. Setelah itu, mereka akan memberinya obat, mengambil foto-foto yang tidak senonoh, lalu mengancamnya melakukan semua yang mereka minta. Sayang sekali yang mereka temui adalah Jessie Kiao. Meskipun masih tergolong pembunuh baru dan belum bisa menjalankan tugas berat, tetapi berhadapan dengan beberapa laki-laki gila seperti itu, bukanlah sebuah masalah bagi Jessie. Hanya saja, Jessie belum terlalu pandai mengendalikan kekuatan, ditambah dengan amarah dalam diri, begitu melawan, nyawa orang-orang itu tentu akan habis. Dengan begitu, kehidupan perkuliahan yang dia dambakan dari awal pun berakhir menyedihkan. Di saat para kakak kelas itu meledek dan mengganggu Jessie, dan Jessie sudah mulai tidak sabar untuk melawan, sebuah bayangan muncul secara tiba-tiba, terlihat tinggi dan besar di bawah pancaran sinar matahari sore, sungguh menakutkan. Apa yang kalian lakukan? Tidak perlu ditanyakan lagi, orang itu adalah Robert yang baru masuk ke Universitas Jiangcheng di usia 18 tahun. Karena rencana liciknya digagalkan begitu saja, beberapa kakak kelas itu langsung memasang wajah garang. Salah satu tinggal untuk mengawasi Jessie Kiao agar tidak kabur, yang lainnya mulai mengepung Robert. Anak muda, siapa kamu? Wow, anak baru ya? Tahu aturan tidak? Minta dihajar ya. Beberapa kakak kelas menyingsingkan lengan baju, mengepal tangan dengan kuat, dan bersiap-siap menakuti Robert. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara Robert dan beberapa orang itu, hanya dengan beberapa tamparan mematikan saja mereka terguling-guling di tanah dan memohon ampun. Kelakuan liar beberapa orang itu telah terlihat jelas oleh Robert, tentu saja tidak akan melepasnya begitu saja. Dengan sekuat tenaga, dia kembali menginjak dan menendang mereka agar memberi efek jera. Meskipun tidak sampai membuat nyawa menghilang, setidaknya mereka tidak akan berani menyentuh Jessie lagi. Beberapa orang itu telah mendapatkan pelajaran yang pantas, seharusnya tidak berani mencari masalah denganmu lagi. Lain kali harus lebih berhati-hati, jangan menemui masalah seperti ini lagi. Selesai mengucapkan kalimat itu, Robert pun melangkah pergi tanpa melihat Jessie sekalipun. Bagi Robert itu hanyalah sebuah selingan di awal masuk sekolah, sekalian memberi pelajaran pada orang-orang sampah, tidak ada yang perlu dikenang. Tetapi bagi Jessie, kehadiran Robert malah membawakan kesan dalam baginya. Bukan berarti Jessie tidak bisa mengatasi gangguan beberapa kakak kelas yang berhati jahat itu, hanya saja sekali melawan, kemungkinan besar akan membuat mereka mati. Tiba saatnya nanti, berbagai masalah akan menghampiri, dan membawa dampak buruk bagi dia sendiri. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti inti dari sebuah masalah. Di mata orang biasa, keahlian Robert dalam bertarung tidaklah istimewa. Tetapi di mata Jessie, malah terlihat sedikit tanda-tanda yang memberitahunya bahwa kemampuan Robert tidaklah biasa.
Tetapi soal apa yang tidak biasa, Jesse sendiri tidak mampu menyimpulkan. Setelah menolong, Robert Kyu sama sekali tidak melihat dan memperhatikan bagaimana wajah Jesse Kiao. Tetapi Jesse malah mengingat wajah laki-laki itu dengan sangat dalam. Tanpa sepengetahuan Robert, Jesse mulai mencari tahu semua hal tentangnya. Sama seperti dirinya, Robert juga baru masuk ke Universitas Jiangcheng, dengar-dengar berasal dari Yanjing, prestasi biasa-biasa saja, dan termasuk orang yang tidak terlalu mencolok. Yang membuat Jesse terkejut adalah, Robert adalah teman sekelasnya, tetapi orang itu malah seringkali bolos, hingga membuat kesempatan bertemunya menjadi sangat sedikit. Beberapa kali Jesse mencari kesempatan untuk sengaja mendekati Robert, melakukan berbagai pengujian, tetapi Robert malah sama sekali tidak menyadarinya. Pembawaan diri Robert di kelas maupun di seluruh kampus termasuk sangat biasa, hanya sesekali bermain bola di lapangan yang sepi. Jesse pun selalu mengamatinya secara diam-diam dari dalam kelas. Karena memiliki paras yang cantik, wibawa diri yang tinggi, ditambah dengan prestasi yang luar biasa, Jesse pun bergabung ke dalam organisasi kemahasiswaan, dan dengan sangat cepat berhasil menduduki posisi ketua OSIS, menjadi orang yang sangat terkenal di area kampus. Di sisi lain, jika bukan karena terus mengamati Robert secara diam-diam, Jesse pasti tidak akan sadar memiliki seorang teman seperti itu. Pembawaan biasa dari Robert membuat Jesse merasa bingung, karena saat pertemuan hari itu, dia bisa melihat jelas Robert adalah seseorang dengan kepercayaan diri tinggi, tidak mungkin tidak suka mengekspresikan diri di depan orang-orang. Meskipun penuh teka-teki, Jesse malah tidak berani banyak ikut campur, mungkin saja gaya hidup Robert memang berbeda dengan yang lain. Dia hanya perlu tahu, Robert tidaklah biasa seperti yang dilihat. Bagus juga jika begitu, dirinya pun memiliki kesempatan untuk melindunginya. Jesse Kiao berpikir dalam hati. Kadangkala jodoh memang datang mendadak tanpa pemberitahuan. Jika disuruh melihat kembali pertemuan awal Robert dan Jesse, orang lain mungkin saja sulit memahaminya. Tetapi kejadian waktu itu telah memberikan kesan terlalu dalam bagi Jesse, hingga membuat ingatannya tidak pudar meskipun beberapa tahun telah berlalu. Soal Robert, Jesse juga tidak mengerti sebenarnya perasaan suka atau hormat yang tersimpan dalam diri, intinya dia selalu merasa berterima kasih, selalu teringat pada orang itu. Secara tidak sengaja, Robert telah menjadi motivasi bagi Jesse untuk bertambah kuat. Selama 4 tahun kuliah, dia telah berusaha dengan giat, dari seorang pembunuh baru menjadi silver killer ini sangat tidak mudah. Di mata sebagian besar orang biasa, seorang bronze killer saja sudah cukup membuat kewalahan dan tidak berdaya, apalagi jika berbicara soal silver killer. Tiba di hari kelulusan, Jesse Kiao akan segera menjalankan sebuah tugas penting, dan dia tidak diperbolehkan melakukan kesalahan sekecil apapun. Sebelum pergi, dia sengaja memperhatikan Robert sejenak. Di tengah keramaian, laki-laki itu tetap saja tenang dan diam, seolah lingkungan sekitar tidak berkaitan dengannya, sama sekali tidak menarik perhatiannya. Setelah tugas terselesaikan, Jesse kembali ke kampus dengan terburu-buru. Setibanya di ruang kelas, barulah dia menghela nafas berat, semua teman masih di sana, belum ada yang pergi. Dia adalah ketua OSIS, punya relasi dengan banyak orang, juga harus menyampaikan pidato kelulusan. Para adik kelas menatapnya dengan ekspresi penuh harapan, dan matanya yang berusaha keras menyapu seluruh orang malah tidak menemukan bayangan Robert. Setelah suasana tenang, dia pun pergi ke segala sudut dalam kampus tetapi tak kunjung menemukan Robert. Selama 4 tahun kuliah, Robert menyewa rumah di luar kampus. Tidak punya teman serumah, juga tidak ada yang pernah pergi ke tempat tinggalnya. Dunia luar sama sekali tidak paham dengan kehidupannya, karena selain Jesse Kiao, tidak ada seorang pun yang mengamati gerak-geriknya. Sekalipun sering memperhatikannya, Jesse belum sampai pada tahap mengikuti dan mencari tahu di mana tempat tinggalnya. Tiba di acara pesta kelulusan, Robert malah tidak hadir. Teman-teman sekelas mencoba meneleponnya, hanya mendapat balasan operator bahwa nomor itu sedang tidak aktif, bagaimanapun tidak berhasil menghubunginya. Karena Robert sama sekali tidak mencolok selama 4 tahun itu, kepergiannya tanpa pamit pun tidak mengundang banyak perhatian orang.
Setelah itu, Jessie Kiao bertanya pada banyak orang, mencari ke banyak tempat, malah tidak berhasil menemukan Robert, seolah orang itu tidak pernah ada. Mana mungkin Jessie rela begitu saja, dia pun menghabiskan waktu 6 tahun untuk mencari Robert. Tetapi bukan berarti selama 6 tahun itu Jessie hanya mengisi waktu hari-hari dengan fokus mencarinya. Dia memiliki pekerjaan dan kehidupan sendiri. Hanya saja selain dari itu, semua sisa waktu digunakan untuk mencari teman lama yang tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan kesan tak terbatas padanya itu. Acara reuni waktu itu diadakan oleh Darwin Zhao, laki-laki yang mengejarnya selama bertahun-tahun. Awalnya Jessie tidak berencana hadir, tetapi melihat kehebohan perbincangan teman-teman di dalam grup media sosial, dia pun bertanya dengan refleks, siapa punya kontak Robert Kyu? Apakah dia akan hadir? Sesuai dugaan, pertanyaannya itu bagai tenggelam ke dasar laut. Akan tetapi, beberapa hari kemudian malah terlihat perbincangan dua teman sekelasnya tentang melihat Robert di kota Jiangcheng. Mereka juga mengatakan akan mengajak anak itu ikut meramaikan hati Jessie Kiao sontak tergerak dalam hati berkata, akhirnya kamu muncul juga. Kebetulan sedang tidak ada tugas, Jessie pun ingin segera berangkat ke Jiangcheng untuk mencari teman lama yang sudah tidak terlihat selama 6 tahun itu. Tetapi di saat inilah koalisi pembunuh memberinya tugas yang tidak berani dipercaya. Bunuh Robert Kyu. Sesegera mungkin Jessie mencari tahu data-data terkait Robert, barulah mendapati bahwa baru pulang tidak lama, dan sudah melakukan aksi besar di kota Jiangcheng. Bahkan cabang koalisi pembunuh di Jiangcheng pun telah dituntaskannya. Bagaimana mungkin? Kabar mengagetkan tentang Robert membuat Jessie merasa sedikit panik, barulah mengubah segala penilaiannya pada teman lamanya itu di tengah ketidakberdayaan. Jessie pun berangkat langsung ke kota Jiangcheng, bukan sekedar bertemu dan melepas rindu bersama teman lama, tetapi lebih merasa kacau dan pusing. Membunuh teman lama, atau melanggar perintah. Jessie terjebak dalam situasi yang sangat terdesak. Dia memutuskan untuk mengamati Robert selama beberapa hari dulu, barulah menentukan keputusan. Tetapi setelah tiba di Jiangcheng, Jessie malah merasa sangat tidak tenang, terus merasa bimbang, hingga membuatnya melamun berhari-hari dalam kamar, dan tidak pergi mengamati Robert sesuai rencana awalnya. Hingga saat koalisi pembunuh terus mendesak, Jessie baru sadar, masalah itu tidak boleh diulur lagi. Kebetulan hari reuni telah tiba, dia pun datang ke restoran yang dijanjikan Darwin, dan benaran bertemu Robert di sana. Robert sudah tidak sama seperti dulu. Ini adalah kesan pertama Jessie Kiao setelah bertemu Robert Kyu lagi. Saat masih kuliah, Robert sangat rendah hati, introvert, tidak suka berbicara, tetapi ada wibawa dalam dirinya yang tidak tertutupi dari mata Jessie. Setelah berpisah selama bertahun-tahun lamanya, saat bertemu Robert lagi, Jessie hampir tidak bisa mengenalinya. Bukan berarti wajah Robert berbeda dengan saat dulu, selain sedikit ibih dewasa, bertambahnya kerutan pada wajah tidak ditemukan perbedaan besar yang menonjol. Tetapi, perasaan Robert sama sekali tidak bisa dirasakan Jessie lagi. Jelas-jelas ada di depan mata, Jessie malah tidak bisa membaca apa yang sedang dipikirkannya. Dia bagai seekor serigala terluka yang menarik kembali semua cakar tajamnya, menjilati luka di tempat gelap tanpa ingin mengatakan apapun. Sebenarnya apa yang dialami Robert? Hati Jessie penuh dengan rasa bingung. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Jessie memutuskan untuk membantu Robert. Tetapi dia juga tidak enak mengatakannya terang-terangan. Jika membongkar identitas sendiri, dia tidak mungkin terus bertahan hidup. Berkali-kali dia menelepon dan mengingatkan Robert untuk waspada, bersembunyi di tempat gelap, dan membereskan Silver Killer yang mencoba membunuh Robert. Di saat dua Gold Killer mengepung, Jessie juga terpaksa maju, mengambil resiko besar, hanya demi melindungi Robert. Setelah terjatuh pingsan saat itu, mendapat kabar gembira bahwa Windstalker telah menolongnya, Jessie bukan tidak curiga sama sekali, hanya saja dia menahan untuk tidak bertanya. Di dalam hati dia telah menebak teman lamanya itu pasti memiliki pengalaman luar biasa selama menetap di luar negeri, kekuatannya tidak mungkin lebih lemah dari dirinya sendiri.
Soal Windstalker yang dibicarakan, sepertinya karena Robert tidak ingin mengungkap identitas asli di depannya, maka menyebut-nyebut nama itu secara sembarang. Dan sebenarnya Robert sendirilah Windstalker, tetapi Jesse malah tidak pernah berpikir ke arah itu. Kali ini, Diamond Killer menyelinap ke kota Jiangcheng. Robert juga kebetulan baru saja keluar dari Jiangcheng, tiba di Jingzhou yang merupakan salah satu tempat berbahaya. Jesse Qiao sudah memutuskan, bagaimanapun caranya, dia akan menjaga keamanan Robert. Tahun itu kamu telah melindungiku, kini, gantian aku yang melindungimu. Berpikir demikian, Jesse Qiao pun semakin teguh pada pendirian, terlintas ekspresi berani bertaruh nyawa dalam wajah cantik itu. Kini dia telah meninggalkan hotel, tiba di sebuah tempat terpencil kota Jingzhou. Banyak pekerja asing yang datang menjalankan tugas di Jingzhou tinggal di sana, sebagian besar adalah warga-warga miskin di kalangan terbawah, maka banyak warga setempat yang menyebutnya sebagai kawasan kumuh. Platinum Killer dengan julukan Sining yang turut serta dalam rencana pemusnahan Robert juga menetap di sana untuk sementara. 3 Platinum Killer pun sudah tiba di kota Jingzhou. Tujuannya hanya ada satu, yaitu membasmi Robert yang sedang berada di Jiangcheng. Formasi seperti itu sudah termasuk sangat kuat, bisa dikatakan sangat menakutkan. Sekalipun sasarannya adalah Provinsi Y, para petinggi pemerintah yang mendapat pengamanan ketat pun bisa dihabisi dengan mudah, apalagi Robert yang hanya berjalan sendiri. Setelah mencapai tingkatan platinum, seorang pembunuh tentu akan sangat terkenal dan membanggakan diri. Secara umum tidak akan terjadi situasi mengepung satu mangsa dengan bantuan pembunuh-pembunuh setingkat lainnya. Hanya saja, pembawaan Robert di Jiangcheng sungguh menakutkan, membuat orang-orang tidak mampu melihat jelas seperti apa kemampuan dalam dirinya. Karena ketidakberdayaan itulah koalisi pembunuh memanggil 3 orang Platinum Killer secara langsung, ditambah dengan seorang Diamond Killer untuk beraksi bersamaan. 3 Platinum Killer hanya bisa menuruti perintah koalisi pembunuh. Tetapi mungkin saja karena perasaan angkuh, sesampai di kota Jingzhou, mereka tidak pernah muncul di depan Reaper, juga tidak pernah bertemu, melainkan terpisah di berbagai sudut dalam kota. Sebenarnya cukup dengan menganalisa pemikirannya saja kita bisa memahami sifat dari mereka. Di mata 3 Platinum Killer, seorang Robert sama sekali tidak pantas dilawan dengan pasukan besar. Hanya saja karena itu merupakan peraturan dari koalisi pembunuh, mereka terpaksa menjalankan tugas. Merasa terpaksa, sekaligus malu, bagaimana mungkin mereka akan bertemu untuk membahas cara membunuh seorang Robert yang tidak ada apa-apanya itu. Dan, setiap kota telah dilengkapi Badan Keamanan Nasional. Fungsi utama Badan Keamanan Nasional adalah menjaga kestabilan negara secara diam-diam. Ada superior di bidang keuangan negara, ada juga superior kuat di bidang kekuatan negara. Pengamanan di seluruh wilayah CBD Groups dilakukan dengan sangat ketat, sama sekali tidak diperbolehkan terjadi serangan teroris. Hal ini berkaitan erat dengan peraturan negara. 3 Platinum Killer itu selalu berada pada lingkung pengawasan negara dan dipantau dengan sangat ketat. Di dalam kota Jingzhou yang padat dengan penduduk, pertemuan 3 Platinum Killer dilarang keras oleh Badan Keamanan Nasional. Maksud pemerintah sangat jelas, jika kamu sendiri tidak membuat keributan, aku akan malas untuk mengurusimu. Tetapi jika kalian bertiga berkumpul menjadi satu, kemungkinan besar terjadi keributan, menandakan bahwa kalian memang memiliki rencana atas itu. Karena 2 alasan di atas, ketiga Platinum Killer tidak kunjung bertemu. Selain itu, alasan mereka tidak bertemu Reaper sangatlah sederhana. Karena tahun ini Reaper baru berusia 30-an. Di mata 3 Platinum Killer yang sudah terkenal lama itu, dia hanya bisa disebut sebagai anak muda, meskipun sudah menjadi ketua cabang koalisi di Provinsi Y, dan memiliki kemampuan setingkat Platinum, tetap saja termasuk generasi muda. Ketiga Platinum Killer sungguh menyombongkan diri, tidak ada yang bersedia menemui Reaper terlebih dahulu, karena takut mempermalukan diri. Inilah yang menyebabkan ketiganya tidak muncul di hadapan Reaper. Kini, Jesse sudah tiba di bawah gedung tempat tinggal sementara seorang Platinum Killer berjulukan Sining. Ketiganya terpisah sangat jauh, memberi kesempatan emas bagi Jesse Qiao.
Meskipun Jesse hanya seorang Gold Killer dan berbeda jauh dengan Platinum Killer, tetapi dia pernah meneliti secara seksama dan menemukan bahwa kemampuan Sining termasuk yang terendah di antara 3 Platinum Killer itu. Asalkan melakukan persiapan yang cukup, Jesse percaya bisa menghabisi Sining secara diam-diam. Jika Sining mati, maka hanya tersisa 2 Platinum Killer yang berpotensi. Jesse Qiao pun menetapkan 2 rencana. Pertama, karena 3 Platinum Killer tidak tinggal bersama, melainkan terpisah di berbagai sudut berbeda, dia bisa bertaruh nyawa untuk menyerang ketiganya secara satu persatu. Tetapi rencana ini tidak terlalu menjanjikan, karena kemampuan pribadi Jesse hanya sebatas Gold Killer, dan terdapat perbedaan besar dengan Platinum Killer. Jika sampai tidak berhasil membunuhnya, tentu saja akan mengundang serangan batik dari para Platinum Killer. Berhadapan langsung dengan Platinum, Jesse sama sekali tidak kuasa. Rencana kedua adalah menghabisi Platinum Killer dengan kemampuan terlemah, kemudian dia akan bergabung dengan Robert untuk mengalahkan 2 Platinum Killer yang tersisa. Kemampuan Robert sangat kuat, dapat bertarung dengan Gold Killer tanpa terluka sedikit pun, bahkan dapat membunuhnya dengan mudah. Hal ini pun sudah terbukti. Dan meskipun Jesse hanya seorang Gold Killer, tetapi jika diberikan seorang partner yang tepat, menyeret seorang Platinum Killer juga bukan sebuah masalah besar. Jika tetap tidak berhasil juga, Jesse berencana mempertaruhkan nyawa sendiri, dan mati bersama lawannya. Lagi pula hidup ini sangat melelahkan, lebih baik begitu saja. Tentu saja itu masih sebuah rencana. Di dalam berjalannya rencana ada banyak unsur yang tidak pasti, Jesse sendiri pun tidak tahu bisa berhasil atau tidak. Langkah pertama dari kedua rencana itu adalah memilih salah satu yang paling lemah. Dan orang itu adalah Sining. Berpikir demikian, tanpa ragu lagi Jesse langsung melangkah kaki ke sebuah gedung perumahan. Itu adalah bangunan tua yang sudah rusak di mana-mana, tidak ada penghuni lain lagi di sana. Setelah ditelantarkan bertahun-tahun, dan harga sewa yang sangat murah, banyak orang tidak bersedia tinggal di sana karena tidak tahu kapan bangunan itu akan runtuh. Jangankan lift, lampu tangga pun tidak ada, Jesse hanya bisa menaiki tangga sambil meraba-raba, hingga tiba ke lantai 5. Dia mendengar dengan jeli di luar pintu. Setelah memastikan tidak ada gerak-gerik, segera mengeluarkan kunci yang sudah disiapkan, membuka pintu dan masuk ke dalam. Rumah itu gelap gulita, Jesse Qiao tidak berani menyalakan lampu, hanya terus meraba berjalan ke depan. Sebelum datang, dia sudah meneliti denah rumah itu berkali-kali, dan mengingat dengan jelas di mana letak kamar mandi, kamar tidur dan sebagainya. Dia juga telah memahami kebiasaan hidup Sining, setiap jam 10 malam orang itu pasti akan tidur, dan tidak akan pernah berubah. Secara perlahan membuka pintu kamar, tidak ada perabot lain, hanya beberapa kursi dan sebuah ranjang yang terlihat kotor berantakan. Sesuai pandangan Jesse, terlihat jelas seseorang sedang tidur di atas ranjang, dan selimut menutupi wajah orang itu, hanya disingkapkan sedikit saja, terlihat wajah orang secara samar-samar di sana. Sining, Platinum Killer, ada di depan mata. Jesse berusaha menenangkan diri, mengeluarkan sebilah pisau yang telah disiapkan, lalu berjalan ringan ke sisi ranjang. Dia menggenggam gagang pisau dengan erat, mulai membidik titik kelemahan pada badan Sining, kemudian beraksi dengan cepat. Pantulan cahaya pada pisau terlihat di dalam kegelapan, pucuk pisau menembus selimut. Berhasil. Terlintas ekspresi senang pada wajah Jesse. Sining telah mati. Setelah ini, rencana apapun akan berguna demi melindungi keselamatan Robert. Tetapi sebelum senyumnya merekah dengan sempurna, sesuatu yang dirasakan dari ujung pisau membuatnya panik. Ada yang tidak beres. Sebagai seorang pembunuh, banyak darah segar yang pernah menempel ke tangan Jesse. Akan terasa jelas dan nyata jika pisau berhasil menembus badan manusia, meski tidak menyukai perasaan itu, Jesse mengingatnya dengan sangat yakin. Tetapi kali ini, setelah menembus selimut, pisau itu terasa tertancap ke dalam sebuah benda, hanya saja Jesse tahu, benda itu bukan manusia. Orang di atas ranjang adalah palsu. Jesse Qiao segera mengerti akan hal itu, ekspresi wajah sontak berubah tanpa banyak berkata langsung bersiap-siap melompat keluar jendela. Piak!
Di saat inilah lampu kamar dinyalakan, dari keadaan gelap gulita menjadi terang benderang. Karena terlalu lama di tempat gelap, Jessie sedikit tidak terbiasa dengan cahaya terang itu, langsung refleks menutup mata. Setelah melihat jelas keadaan dalam kamar, hatinya terasa seolah jatuh ke dalam jurang dalam. Tanpa sepengetahuan Jessie, entah sejak kapan di depan jendela, di depan pintu telah bertambah 2 orang. 2 orang itu dapat dikenali Jessie dalam sekejap. Platinum Killer, Severin. Platinum Killer, Jack. Jika bertarung secara terang-terangan, keduanya sama-sama tandingan Jessie. Dan kini malah muncul bersamaan, menutup jalan mundur Jessie Kiao. Kraak. Kini, pintu kamar terbuka, sebuah sosok familiar berjalan ke dalam. Platinum Killer, Sining. Dialah target Jessie pada aksi kali ini. Melihat orang itu, Jessie Kiao semakin tidak mampu berucap karena dia tahu kini rencananya telah terbongkar. Biarpun harus menyentuh batas kesabaran negara, dan mengambil resiko tertangkap oleh Badan Keamanan Nasional, ketiganya tetap saja berkumpul menjadi satu. Bukan untuk membunuh Robert, melainkan memancing Jessie Kiao. Jessie hanya seorang gold killer, membunuh seorang platinum killer dengan cara bersembunyi di tempat gelap bisa saja dia lakukan. Tetapi, berhadapan langsung dengan 3 platinum killer, sekalipun sebagai seorang platinum killer tetap saja tidak bisa menjamin kemenangan sendiri. Dengan kata lain, Jessie tidak mungkin menang, kematian ada di depan mata. Saat ini Shining memajang senyum bangga di wajah Rose. Oh Rose, sejak awal koalisi pembunuh sudah curiga kamu adalah pengkhianat, hanya saja tidak memiliki bukti kuat, maka selalu ditahannya. Koalisi pembunuh juga sudah mengetahui hubunganmu dengan Robert. Teman sekelas zaman kuliah, ternyata sudah dekat sejak dulu ya. Pantas saja saat di Jiangcheng waktu itu, kamu tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga membantu membunuh pembunuh yang diutus oleh koalisi. Tetapi, meskipun kalian adalah teman lama, tetapi hanya memiliki hubungan sebatas teman. Selain itu, sepertinya tidak ada hubungan dan interaksi lain lagi. Hanya karena hubungan itu, kamu mengkhianati koalisi pembunuh dengan sangat disayangkan. Rose, aku sudah sangat lama tidak melihat perempuan sebodoh itu. Sayang sekali, sungguh sayang sekali, Rose, bakatmu begitu tinggi, juga sudah membantu koalisi menyelesaikan banyak tugas. Tadinya akan memiliki masa depan cemerlang, tetapi malah terjadi masalah ini. Tidak ada yang bisa disalahkan, salahkan saja dirimu sendiri. Sining berkata sambil terus menggelengkan kepala dan menghela nafas. Setelah itu, dia lanjut berkata sambil menahan tawa, Rose, semuanya sudah terpampang jelas, tidak mungkin kamu akan membela diri lagi kan? Jangan katakan kamu datang untuk menghangatkan aku. Kamu sungguh buruk rupa tetapi suka sekali bermimpi indah. Jessie berkata sambil tersenyum dingin. Soal ini, lebih baik dilaporkan secepatnya pada koalisi. Severin yang sedang berdiri di depan pintu berkata dengan nada datar. Tidak buru-buru, melapor setelah membunuhnya juga tidak terlambat kok. Sining melambaikan tangan, menatap Jessie sambil berkata dengan maksud jahat, dari dulu Rose suka bersembunyi di tempat gelap. Jika kita melaporkan pengkhianatan Rose pada koalisi pembunuh terlebih dahulu, maka mudah sekali memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Lebih baik dibunuh dulu, agar tidak selalu terbayang setiap malam. Mendengar perkataan itu, hati Jessie terasa begitu berat, dia memang memiliki rencana itu, tetapi malah tidak menyangka akan terbaca oleh Sining. Meskipun kemampuan Sining termasuk yang terlemah di antara 3 platinum killer, tetapi kepintarannya malah unggul di antara mereka. Dengan sangat cepat rencana Jessie terlihat olehnya. Turun tangan bersama-sama saja. Jack yang berdiri di depan jendela pun mulai turut serta. Perempuan kecil ini ingin mencari dan membunuh yang terlemah, makanya datang ke tempatku. Sepertinya bagi dia, gelar platinum killerku ini didapatkan secara cuma-cuma tanpa bukti nyata. Sining berkata dengan ekspresi dingin. Memangnya ada yang salah? Severin malah tertawa mendengarnya. Sining segera maju ke depan, kalian jangan ikut campur, serahkan saja dia padaku. Aku akan membuat dia mengerti, bahwa platinum killer adalah platinum killer, seorang gold killer yang lemah jangan pernah berharap membunuh platinum killer.
Jangan malah melakukan kesalahan terbodoh. Jack berkata meledek. Berkata demikian, karena Jack dan Severin sama-sama menganggap Jesse akan menjadi tandingan berat bagi Sining. Jesse Qiao tahu dirinya sudah harus beraksi, dan dalam pertarungan malam ini, dia sama sekali tidak boleh berharap bisa keluar hidup-hidup. Akan tetapi, melihat Sining akan melawannya sendiri, harapan baru kembali menyala dalam diri. Lagi pula sekalipun mati, dia harus menyeret setidaknya satu platinum killer untuk ikut bersama. Berpikir demikian, Jesse Qiao menghirup nafas dalam, menggenggam pisau, menolak badan dan langsung menyerang ke arah Sining.